Halo seluruh pemirsa BKM News Berita Kota Makassar, satu informasi Patpedia bisa dibaca, didengar, dan bisa ditonton. Bersama saya Lika dari Berita Kota Makassar, saat ini hadir langsung tepatnya di Kabupaten Bone, di Watampone, tepatnya di Hotel Novena pada 19 Juni 2025 ini, di mana pada hari ini di Sentosa Ballroom tengah mengadakan wisuda tahfiz 30 juz, 20 juz, 10 juz hingga juga 5 juz pada santri dan santriwati Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Baitul Mukarramah dalam pelaksanaan penamatan dan tasyakuran siswa-siswi Madrasah Sanawiyah dan juga Madrasah Aliyah Baitul Mukarramah. Terlihat pemirsa di Sentosa Ballroom ini antusias para peserta dan juga orang tua serta panitia yang ada di sini, guru-guru yang hadir untuk memeriahkan acara pada hari ini, di mana hari ini adalah acara sakral di mana penamatan dan tasyakuran ini berlangsung, di mana tadi pemirsa pada saat awal acara sudah ada beberapa tampilan dari para peserta dan juga tentunya siswa-siswi yang ada di pesantren Tahfiz Al-Quran Baitul Mukarramah. Ada penampilan dari sanggar seni tentunya menambah kemeriahan untuk acara pada hari ini. Saksikan terus di YouTube BKM News untuk kemeriahan acara wisuda dan juga tasyakuran hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kegiatan kita pada hari ini mendapatkan ridha di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan wisuda tahfiz dan penamatan serta syukur tasyakuran santri dan santriwati dan
dan siswa-siswi Baitul Mukarramah. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, maka ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para guru-guru kami. Allahumma ya Rahmanir Rahim, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layl wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Yang saya hormati Bapak Bupati Bone, Bapak Haji Andi Asman Sulaiman SSO MM yang mewakili beliau, Bapak Sekda Haji Andi Saharudin SSTP MSI. Selamat datang Pak. Yang saya hormati para Porpopinda yang hadir pada hari ini, sudah menyempatkan waktu. Selamat datang Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Kandepak Kabupaten Bone, Bapak Haji Abdul Rafiq MPD yang mewakili beliau, Bapak Kasih Kontren KM Salahuddin Sianta SAG MM. Selamat datang ini Pak Kasih Kontren. Setiap saat dia banyak mengontrol pesantren kami. Terima kasih banyak waktunya. Jadi adapun berjalannya pondok pesantren kami banyak dikontrol oleh beliau. Selamat pribadi beliau jadi Kasih Kontren. Terima kasih Pak. Jazakallah khair. Yang saya hormati Bapak Rektor Yayan Kabupaten Bone yang sudah menyempatkan waktunya. Alhamdulillah beliau kalau diundang tanpa ada undangan beliau juga pasti hadir. Jadi alhamdulillah beliau banyak menyempatkan waktu berkunjung di tempat kami. Terima kasih Bapak Rektor Yayan Profesor Dr. Saharudin. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ketua PCNU Kabupaten Bone, Bapak Dr. Rahmatun Nair. Yang saya hormati Ibu Wakil Rektor, Ibu Profesor Dr. Sarifah Zuhra. Yang saya hormati Ibu Ketua Kadin pendiri Umum Qur'an yang sudah menyempatkan waktunya, Ibu Dr. Khairani. Terima kasih. Yang saya hormati saudara saya, salah satu ketua yayasan di pondok pesantren saya, Pak Jaya. Terima kasih sudah banyak menyempatkan waktunya. Yang saya hormati Ibu pengawas MTS MA, terima kasih sudah banyak menyempatkan waktunya mengawasi kami di madrasah MTS maupun di MA, beserta Ketua Komite MTS MA dan Pondok Pesantren. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Dan tamu kita yang dari Makassar, terima kasih sudah datang mau menyempatkan
waktu dan mau bekerja sama dengan kami. Selamat datang dari Pondok Pesantren An-Nur. Pondok pesantren ini pendirinya itu adalah salah satu pendiri grup Pajar, orang Pajar Makassar. Jadi beliau tidak sempat hadir tapi diwakili oleh ketua yayasannya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya, dan terima kasih Direktur Pemerintah Kota Makassar Bapak Mustafa Nur, saudara saya. Beliau adalah bos media di Sulawesi Selatan. Terima kasih sudah banyak menyempatkan waktunya. Yang saya hormati, yang selama ini membantu saya, Bapak Direktur Pendidikan Bapak Dr. Abu Salim, beserta Kepala Madrasah Sanawiyah Aliyah Bapak Nurdin, Pak Jamal, dan pimpinan Pondok Pesantren Bapak Dr. Talan. Terima kasih. Beserta yang saya muliakan orang tua saya, yang ibu saya yang hadir pada hari ini, Pak Haji Johran, terima kasih atas doanya dan dukungannya. Dan istri saya meminta maaf tidak sempat hadir, namun diwakili oleh anak saya Malika Hafizah Taufik, dan segenap seluruh jajaran yayasan beserta para guru-guru, ustaz-ustazah baik di pondok pesantren maupun madrasah Aliyah Sanawiyah yang sudah banyak meluangkan waktunya demi Baitul Mukarramah ke depan, mengajar Baitul Mukarramah. Jazakallahu khair, semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu semua. Beserta yang saya cintai anak-anakku semua yang hadir pada hari ini semua, yang wisuda maupun yang tamat hari ini, beserta yang saya cintai orang tua daripada orang tua santri, siswa-siswi MTS SMA yang hadir pada hari ini. Dan alhamdulillah izinkanlah saya menyampaikan kegembiraan ini karena pada hari ini 133 yang diwisuda sudah termasuk di dalamnya itu adalah pondok pesantren yang menyelesaikan hafalan 5 juz, 10 juz, 20 juz, 30 juz. Bahkan alhamdulillah tahun ini bertambah, jadi ada peningkatan. Karena tahun ini yang kemarin-kemarin mulai dari 2, 3, sekarang sudah 4 penyelesaian 30 juz, hafiz 30 juz. Sudah apresiasi. Dan bersyukurlah kepada orang tua semua yang menyekolahkan di pondok pesantren maupun di madrasah sanawiyah aliyah, karena insya Allah anak-anak kita ini ada yang akan membawa kita menarik kita di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya lupa sampaikan dari awal tadi malam, Presiden Haramain, dua kota tanah suci Mekah, menyampaikan melalui staf khususnya beliau Profesor Dr. Abdurrahman Sudais, Imam Besar Masjidil Haram Masjid Nabawi, menyampaikan salam dan selamat atas wisuda anak-anak kita yang 5 juz, 30 juz sampai 30 juz. Insya Allah beliau berdoa di tanah suci Mekah untuk anak-anakku semua di Baitul Mukarramah. Terima kasih Bapak Ibu. Dan kedua juga saya sampaikan bahwa perkembangan kami di Baitul Mukarramah tidak lepas dari koordinasi kita di Kementerian Agama yang melalui Kandepak Kabupaten Bone, pemerintah, Bapak Bupati beserta Wakil Bupati, Pak Sekda beserta Pak Rektor yang selama ini banyak organisasi lembaga keislaman. Terima kasih dari Muhammadiyah, dari NU, semua Ansor. Alhamdulillah kami selalu berkoordinasi semua Pak. Jadi alhamdulillah untuk kedepannya Baitul Mukarramah kedepannya ini sudah berjalan pembangunan kampus kedua, karena alhamdulillah antusias daripada pendaftar di kampus 1 itu sudah tidak menampung. Jadi kami sekarang ini sudah ekspansi di kampus kedua sementara proses pembangunan. Dan alhamdulillah semoga tahun depan
kita sudah bisa memakai di kampus kedua. Insya Allah tempat di Sarawati representatif lebih kondusif di tempat yang kampus kedua dibanding yang kampus ke satu. Insya Allah mohon doanya semoga pembangunan ini berjalan lancar. Dan untuk anak-anakku yang melanjutkan pendidikan dari MTSNA, terima kasih kepada ibu bapak yang sudah mempercayai kami, tidak berhentinya memberikan sport kepada kami, dan jangan lupa kita dibantu juga untuk memberikan pengawasan terhadap anak-anak kita. Insya Allah guru-guru kami 24 jam siap berkomunikasi tentang anak-anak kita di pondok. Insya Allah anak-anakku yang melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi, alhamdulillah untuk tahun ini Baitul Mukarramah puluhan yang bebas tes di perguruan tinggi di Kabupaten Bone. Alhamdulillah bebas tes baik di Makassar maupun di luar Makassar. Alhamdulillah kami apresiasi terhadap anak-anakku semua. Itu salah satu bentuk ukuran bahwa Baitul Mukarramah memberikan yang terbaik, mengukur bahwa kemajuan Baitul Mukarramah memberikan ajaran yang terbaik. Terbukti banyaknya yang lolos bebas tes pada tahun ini. Insya Allah kami mohon doanya dan dukungannya pemerintah maupun lembaga organisasi untuk bisa selalu kita berkolaborasi bagaimana bisa memberdayakan masyarakat sehingga Baitul Mukarramah tentu mempunyai lapangan kerja, karena tanpa dukungan dari pemerintah Baitul Mukarramah apa artinya seorang Baitul Mukarramah tanpa dukungan pemerintah. Makanya alhamdulillah sampai tahun ini 9 tahun ini kita sudah menapak 9 tahun ke depan perjalanannya yayasan ini, dan alhamdulillah perkembangan sedikit demi sedikit bertambah terus. Baik, tidak ada kata yang saya bisa ucapkan untuk anak-anakku semua. Silakan melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi, dan kami berpesan jangan melupakan kami guru-guru ketika nanti di hari kiamat diberi pilihan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang akan mau ditarik nanti semua, siapa yang akan mau dipanggil untuk memasukkan ke dalam surga, karena anak-anak semua mereka mempunyai hafalan. Dan saya minta kepada anak-anak semua untuk bisa panggil kami semua, para pengajar, para pendidik, pembina semua di Baitul Mukarramah, serta para ulama, para amir, pemerintah yang ada di Kabupaten Bone. Baik, billahi taufiq wal mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anton karena niat dan semangat yang tinggi mendirikan lembaga ini untuk masyarakat Bone. Mudah-mudahan beliau sukses, sehat, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Direktur Pondok Pesantren, ini juga sahabat saya, banyak membantu pada saat saya diklat pimpinan di Makassar selama 3 bulan, Bapak Dr. Agus Salim. Terima kasih Pak atas bantuannya selama ini, meskipun beliau sibuk tapi selalu menyempatkan untuk membantu ketika ada orang mau dibantu. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiratan Barat, Barat. Terima kasih Pak Tuan. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Adinda sahabat Dr. Abdul Kalam. Kasih Tuan aku. Saya anak perempuan, dua-duanya biayain kerja rumah biayana, kamu tuh di Bone. Dia semuanya FUD kok. Dan saat itu sudah selesai sementara menuju skripsi. Dan selalu pembimbingnya Pak Dr. Kalam, makanya saya sapa-sapa.
sarana prasarana untuk usaha itu. Yang kami hormati Ketua Yayasan, kami hormati Kepala Madrasah, MTS dan Alia, dan kami hormati Ibu Pengawas yang sempat hadir, kami hormati Direktur atau Dewan Pembina dari Harian Pelajar Group Makassar bersama dengan rombongan. Yang kami hormati dan saya banggakan para orang tua wali santri pada hari ini. Alhamdulillah, insya Allah Bapak Ibu lah pilihan-pilihan yang cemerlang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena niat yang tulus menyekolahkan anaknya di bawah naungan pondok pesantren. Dan insya Allah Bapak Ibu dunia akhirat jaminannya adalah surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar apa namanya ini? Ya, mahkota. Saya lupa mahkota. Itu hanya simbolnya bahwa insya Allah nanti akan diselamatkan oleh anak-anaknya di hari kemudian. Ya, Bapak Ibu. Adik-adik, para santri, santriwati, ini baru awal adik-adik saya banggakan. Bapak Ibu kami hormati, alhamdulillah wasyukurillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan atas Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada pagi hari ini kita bersama-sama menghadiri wisuda tahfiz sekaligus penamatan dan tasyakuran dari Pondok Pesantren Baitul Mukarramah Kabupaten Bone. Mudah-mudahan dengan kedatangannya, kehadirannya, insya Allah kita akan membawa berkah pulang sesuai dengan niat kita masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, Kementerian Agama adalah salah satu lembaga yang berfungsi untuk keagamaan dan pendidikan. Ya, jadi kami juga dari segi pemerintahan terkait masalah mendidik sekarang masalah keagamaan. Jadi kami membantu pemerintah Kabupaten Bone melalui dengan pendidikan keagamaan. Olehnya itu kami sampaikan bahwa di Kabupaten Bone ada 27 pondok pesantren tua. Yang sementara proses kayaknya masih ada 4 untuk proses. Oleh karena kami tidak serta-merta ketika ada yayasan yang memasukkan proposal baru simsalabim mengeluarkan izin operasional, tidak. Kami harus ada prosesnya itu panjang. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, bahkan sekarang ada sampai 4 tahun belum. Oleh karena apa? Kami bolak-balik ketika ada laporan dari masyarakat bahwa begini begitu, maka kami turun kembali cross check. Karena pengawasannya adalah ada juga, kami minta juga masukan dari pemerintah setempat, masyarakat setempat, apakah keberadaan yayasan ini ketika menjadi pondok pesantren yang legal dari Kementerian Agama bisa menyatu dengan masyarakat, ya atau tidak. Nah, itu masukan-masukan. Tapi alhamdulillah Baitul Mukarramah ini yang singkat, hanya sampai 1 tahunan kayaknya baru ada izinnya. Karena alhamdulillah kami cross check, ternyata pembina-pembinanya adalah rata-rata dari pondok pesantren Asadiyah, termasuk Ibu Warek. Nah, beliau itu di sana tadi saya mengatakan salah satunya adalah beliau ruhnya pondok pesantren ini, karena menjadi tenaga ahli di sana, tenaga pengajar. Dan saya lihat di medsosnya, karena saya ikuti, selalu mensosialisasikan Baitul Mukarramah. Jadi saya mau mengatakan, Bapak Ibu tak usah meragukan Baitul Mukarramah, tak usah ada keraguan sedikit pun Bapak Ibu, jangan ada celah keraguan. Oleh karena apa yang ditampilkan tadi ini adalah tidak semua pesantren bisa seperti itu. Ada 27 pondok dan sering saya ikuti penamatannya. Ya, tidak mengecilkan mereka tidak, karena juga mereka punya kelebihan tersendiri. Tapi ini Bapak Ibu, di samping belajar pendidikan agama, tahfiz ilmu umum, tapi juga dibekali dengan sanggar seni. Untuk apa? Untuk supaya budaya Kabupaten Bone ini tidak hilang, ya, supaya diwariskan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu. Nah, termasuk di pesantren Baitul Mukarramah bukan saja tahfiznya yang
ditingkatkan, akan tetapi pelajaran-pelajaran yang bisa relevan dengan tuntutan zaman, sehingga mereka dibekali dengan bahasa, belajar bahasa Arab, belajar bahasa asing, itu untuk menjawab tuntutan-tuntutan perkembangan zaman, Bapak Ibu. Beda dengan zaman kita. Sama kita dulu pada saat SD, SMP belum bisa pakai HP, tapi sekarang anak-anak sudah bisa, Bapak Ibu. Jadi saya mengatakan bahwa ketika ada anak kita selesai di MTS, tak usah kemana-mana, karena Bapak Ibu sebagai orang tua wali sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan Baitul Mukarramah. Yang kelebihan silakan dilanjutkan. Ketika ada kekurangan laporan-laporan sepihak dari anak kita ketika pulang, maka itu jangan langsung diterima. Siapa tahu jauh 50 anak tak, jauh mana timpi, jauh mana ini. Nah, jangan Bapak Ibu, silakan cross check di pondok. Jangan langsung di mensos. Anakku, gara-gara guna anakku. Itu diteluk tidak pandang sebulan nih. Tidak Bapak Ibu. Siapa tahu anak tak hanya laporan sepihak. Nah, kalaupun anak memangnya begitu, maka orang tua saya, para orang tua santri, silakan ke pondok pesantren bicarakan, bisa enggak? Hari pertama makan telur, hari kedua tempe, hari ketiga ada ikan, hari terakhir ada daging, kemudian 5 sehat, 4 sehat 5 sempurna. Segalanya bisa dikomunikasikan. Ataukah ada laporan dari anak-anak kita, sama yang saya sampaikan di Manawara, bahwa laporannya di sana gini, katanya mengkawinasi guru nakul masuk pembina pesantrennya si bawa angkatan sama masalah ko di bagian masakan agak sendiri konsumsinya dapurnya angkatan nasa ko di bagian masalah asrama. Nah ini mau dikomunikasikan Bapak Ibu. Siapa tahu pembina itu memang karakternya begitu. Mungkin niatnya tidak ingin menzalimi anak-anak kita, tapi mungkin memang karakternya begitu. Bahasa kayak saya kan orang sentral, saya selalu begini. Mungkin karakter saya begitu, pada hati saya murni 100% baik. Nah, mungkin Bapak Ibu. Jadi saya mengatakan anak-anak yang sudah selesai di MTS silakan kembali lanjut di Alia. Karena apa yang kita cari di luar sana, Bapak Ibu, belum tentu kita dapat sehebat yang ada di Baitul Mukarramah. Coba dengarkan Bapak Ibu, ketika punya mata, biasa tilawahnya itu luar biasa. Bukan mengecilkan pesantren yang lain juga hebat, tapi di sini ada memang ciri khasnya Bapak Ibu. Ketika 2 tahun kemarin terakhir saya ikuti penamatan, luar biasa suaranya Bapak Ibu, makhraj hurufnya luar biasa, tilawahnya luar biasa. Kalau anak-anak seperti anak-anak ini yang tampil untuk mengimami kita, biar berapa lembar, itu jauh dan bagus suaranya Bapak Ibu. Agar ada sampai, jangan sampai ada kemarin saya dengar di sana, dia keluarkan anaknya dari pesantren ini mencarikan sekolah yang lain yang tidak dibawa nama pesantren, karena cita-citanya supaya anaknya itu bisa bekerja di kantor pemerintah. Ada kemarin Bapak Ibu, siapa yang curhat? Santri itu yang curhat Bapak Ibu saya. Kenapa nak pindah ke sekolah lain bukan nama pesantren? Katanya sudah selesai, katanya bukan ilmu agama saya di MTS. Kemudian cita-citanya orang tua saya mau dijadikan tentara. Lebih bagus tentara keluar pesantren adikku. Karena kenapa sekarang ada fasilitas khusus yang habis 30 juz, insya Allah tidak terlalu banyak pertanyaan. Ya, mau jadi polisi, mau jadi tentara. Bapak Ibu, saya alumni pesantren Bapak Ibu, 12 tahun pondok, tidak pernah sekolah negeri, semuanya swasta Bapak Ibu. Tapi bisa juga dikasih amanah oleh pemerintah. Toh? Ini Pak Dr. Galan, alumni pesantren, Pak Senu alumni pesantren, Pak Ware, Ibu Ware, dan lain sebagainya. Banyak, Pak Nurdin, Pak Jamal, semuanya alumni pesantren Bapak Ibu. Jadi saya tanya, kira-kira ada sampah kasarnya itu Mukarramah. Masih kurang sarana tidak menjamin mutu Bapak Ibu. Sarana tidak menjamin mutu. Apa yang dilihat?
izin operasionalnya itu pesantren. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kesanatan sanat keilmuan dan yang mengajar di dalam pesantren itu. Ada nggak orang-orang pesantren di dalam? Itu bukan nama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari mana pesantren ini? Pesantren Jebolan dan pesantren yang tertua di Sulawesi Selatan, Asadiah, Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu, apa yang kita cari? Tidak menjadi Bapak Ibu. Yang kemudian dicari, dilihat di dalamnya Bapak Ibu. Bagaimana proses pembelajarannya? Bidang pendampingannya bagaimana? Oh ternyata pendampingannya dibuktikan hari ini, insya Allah ada yang tamat 30 juz 4 orang. Dan tidak semua pesantren yang bisa begitu Bapak Ibu. Tidak semua pesantren. Oleh sebab itulah saya hanya memberikan motivasi kepada orang tua saya, orang tua wali yang ada di sini, bahwa tak usah kemana-mana anak tak usah kemana-mana Bapak Ibu. Masukkan di Baitul Mukarramah, lanjut, karena kalau lanjut Bapak Ibu tidak banyak lagi pembayaran. Kalau pindah kembali Bapak lebih masih belum tentu anak-anak kita di sana bisa beradaptasi dengan teman-teman yang baru. Kalau di sini sudah mengerti, oh iya kasih aku nak bunyi malah sandalku, oh iya si aku cek bungkang esok nak bunyi malah, itu sudah ditahu Bapak Ibu. Tapi tempat yang baru kita tidak tahu lagi karena harus beradaptasi kembali. Lalu kemudian Bapak Ibu, siapa tahu di antara Bapak Ibu ada yang kepengen mau mendirikan pesantren. Ya, siapa tahu. Pertama, ada yang perlu diperhatikan, arkanul ma'had. Ada 5. Yang pertama, harus disiapkan ada kiai. Kalau Baitul Mukarramah sudah banyak kiainya, bahkan sudah banyak profesor yang mengajar dan doktor. Yang kedua, ada santri minimal 15 mukim bermalam, tidak bolak-balik. Yang sisanya bisa bolak-balik. Yang ketiga, ada mushola, tempat ibadah, tempat pengetahuan hafalan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Bapak Ibu, ada asrama. Asrama tidak mungkin, tidak mutlak bahwa harus besar, tidak. Ya, kalau sudah ada tempat yang nyaman buat anak-anak kita. Yang terakhir adalah ada pengajian kitab kuning atau dirasa Islamiyah. Itu saja 5. Wajib itu Bapak Ibu, tidak bisa ada kompromi. Kalau salah satu tidak ada, maka dibatalkan. Tidak bisa Bapak Ibu. Makanya kami surat ke bawah. Dan yang kemudian ditambah lagi syarat-syarat umum yang terakhir ini untuk 2025 supaya dipaham Bapak Ibu, yaitu yang pertama harus mempunyai RAB, rencana anggaran pesantren itu. Yayasan itu mampu kan menghidupi 1-2 tahun ke depannya atau tidak? Siapa tahu mendirikan jokin minum pasitdah kan kamu gak duit nah sisa nih sama sahabat misalnya kan, atau sahabat kan selalu sisa kan, padahal di kantor tidak ada uang. Karena di Kementerian Agama semuanya kalau di pesantren yang di bidang saya itu adalah semuanya online, tidak ada sistem manual. Itu Bapak Ibu. Yang kemudian yang kedua harus ada rekomendasi dari ormas. Ini yang banyak gagal karena tidak mau ada ormas. Harus ada ormas Bapak Ibu, apakah ya biasanya itu Muhammadiyah, Hidayah Tunggal atau Wadah dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Yang terakhir kemarin persyarat yang diberikan Bapak Ibu, pimpinan pondok pesantren dengan tenaga pengajar di dalamnya harus kita tahu sanad keilmuannya dari mana. Siapa tahu dari sini dari situ akhirnya tidak NKRI. Karena kenapa? Pondok pesantren itu Kementerian Agama itu untuk membuka melegalkan pondok pesantren harus melihat pertama sesuai dengan regulasi yang ada. Yang kedua sesuai dengan syar'i, artinya dia dapat logo ITW. Ada dia dapat pusat ITW. Yang terakhir adalah harus aman dari NKRI. Ini mungkin saja saya sampaikan Bapak Ibu. Saya hanya titip pesan kepada anak-anak ini, anak-anak yang mau selesai, anak yang selesai, ini baru awalnya selalu minta keberkahan dari guru-gurunya dan doa dari orang tuanya. Jangan abaikan itu. Hormati guru-guru dan minta berkah dan doa dari kedua orang tuanya. Bapak dan Ibu yang terhormati, tentu pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Yayasan
pondok pesantren yang telah melaksanakan agenda pada pagi hari ini. Dan tadi kami menyimak bahwa ini sudah berjalan 9 tahun. Tentu 9 tahun ini bukan proses yang singkat. Ini proses yang cukup panjang. Tentu dalam perjalanan ini tentu banyak suka duka, banyak canda tawa, banyaklah tantangan yang dihadapi oleh pesantren ini, sehingga masih tetap kokoh berdiri dan menundukkan alumni-alumninya. Inilah patut kita apresiasi bersama bahwa tantangan ini tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap mengisi kemerdekaan ini dengan mencari ataupun berupaya sebisa mungkin mengisi kemerdekaan dengan program-program yang telah dicanangkan oleh pesantren-pesantren ini. Dan tentu apa yang disampaikan tadi oleh Pak yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama, bahwasanya pesantren itu harus betul-betul diawasi, harus betul-betul dievaluasi agar program-programnya, kegiatan-kegiatannya tidak keluar daripada apa yang menjadi harapan daripada pemerintah pusat, atau dalam arti bahwa tetap mendukung apa yang menjadi harapan daripada NKRI itu sendiri. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya tentu pun kami kembali lagi mengapresiasi bahwa dalam proses panjang ini alhamdulillah telah memberikan kontribusi yang maksimal kepada pemerintah daerah. Kenapa saya katakan demikian? Karena dari laporan tadi Pak Anton bahwasanya telah alumni kita itu sudah banyak berkiprah, banyak berprestasi, baik di tingkat kabupaten, baik di tingkat provinsi, tingkat nasional, dan harapan kita pun mudah-mudahan alumni-alumni kita ini ada yang berhasil di tingkat-tingkat internasional. Apalagi pembina kita, ya tadi sampaikan oleh Bapak Anton bahwa kaitannya erat hubungan dan sangat mendukung penuh dari pemerintah Arab Saudi misalnya, atau misalnya para guru besar kita yang berada di luar Indonesia sana yang mendukung program, sehingga ini merupakan jalur untuk mengakomodir alumni kita agar mereka pun bisa memberikan prestasi di tingkat-tingkat nasional. Ini harapan kita semua. Nah, untuk kiranya kami dari pemerintah daerah sekali lagi berterima kasih dengan adanya pondok pesantren ini, dan harapan kita mudah-mudahan program-program yang ada dalam pesantren ini tentu bisa dikolaborasikan dengan apa yang menjadi visi-misi daripada pemerintah daerah. Karena visi-misi pemerintah daerah sekarang ini dan pemerintah pusat tentu tidak lain tak bukan adalah bagaimana caranya kita bisa mampu mengembangkan, menelurkan alumni kita yang intelektual dan tentu dibarengi dengan pondasi agama yang kuat. Salah satu wadah pendidikan yang bisa ditemukan yang bisa berbaur kedua ini adalah salah satu di pondok pesantren ini. Ya, mudah-mudahan buat kita semua. Karena secara otomatis pondasi anak-anak kita ini, karena umur anak sekarang ini kan inilah masa-masa anak kita diberikan pondasi yang kuat. Kami khawatir jikalau pembekalan mereka hanya ilmu pengetahuan saja. Tapi jika ini bisa dikolaborasikan, intaknya, saya tidak percaya bahwa alumni pesantren ini bisa menjadi alumni yang berkualitas dan bermutu, sebagaimana apa yang menjadi harapan seluruh lembaga-lembaga yang akan menerima anak didik ataupun yang mempekerjakan ini. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki fondasi yang kuat, baik dari sisi intak maupun dari sisi pendidikannya. Dan memang harus menjadi perhatian bagi kita bersama bahwa kita dalam proses Indonesia sekarang ini perkembangan teknologi, perkembangan era sekarang ini sangat cukup cepat, sangat dinamis. Kami khawatir kalau hanya dibekali pendidikan tanpa fondasi yang kuat, kami khawatir anak kita akan tergerus oleh zaman. Ini yang kita tidak inginkan. Tapi kalau pendidikan intaknya kuat, saya tidak percaya bahwa apapun gelombang ke depan, apapun tantangan ke depan, insya Allah pasti akan mereka tetap kokoh dan tangguh. Kenapa? Karena mereka memiliki fondasi yang kuat terus kepada iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita harapkan bersama. Nah, untuk kita sekali lagi kami ucapkan mudah-mudahan alumni kita ini betul-betul menjadi harapan kita bersama, betul-betul menjadi harapan kita semua, menjadi anak bangsa,
menjadi penerus generasi bangsa ke depan yang betul-betul bisa dibanggakan oleh orang tua, tenaga-tenaga pendidik, pemerintah daerah, begitu seluruh warga masyarakat Kabupaten Bone, sehingga nantinya nama pesantren tetap eksis, tetap memberikan kontribusi yang kuat kepada pemerintahan dan sektor-sektor lainnya, sehingga insya Allah pesantren bisa melanjutkan dari masa yang akan datang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dan untuk selanjutnya adalah tentu kami memiliki pesan kepada anak kita yang akan menyelesaikan pendidikannya di pesantren ini. Insya Allah jika kelak adik kami, anak kami berhasil dalam profesi apapun itu, baik di birokrasi, pemerintahan ataupun di profesi lainnya, jangan pernah melupakan ibu dan bapak guru yang telah mendidik kita, karena mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka mendampingi kita 1/24 jam tanpa lelah. Bagaimana memikirkan bahwa anak-anak kita ini, adik kita ini betul-betul mampu lahir dengan bekal yang telah dititipkan oleh yayasan, sehingga mereka betul-betul mampu menjadi alumni yang berkualitas dan bermutu tinggi, sehingga bisa dipergunakan di sektor pendidikan. Jadi sekali lagi, jangan pernah lupakan bapak dan ibu guru yang telah mendampingi anak kita dan adik kita sekalian. Dan terakhir dari kami, karena saya temanya ini luar biasa, bersama Al-Quran kita kuat, bersama ilmu kita hebat, saya pun mengatakan bahwa semoga dalam proses perjalanan panjang yayasan ini dan termasuk dari kita semua, hidayah Al-Quran, karomah Al-Quran insya Allah bisa kita wujudkan, sehingga rahmat rahim dari Allah SWT bisa menyertai segala aktivitas kita hari ini begitu masa-masa yang akan datang, sehingga insya Allah kita bisa menjadi manusia-manusia yang bermanfaat kepada generasi kita, karena manusia yang terbaik adalah manusia yang memberikan manfaat kepada lingkungan sekitarnya. Kegiatan yang melakukan sosialisasi bersama dalam pengembangan kurikulum pesantren serta peningkatan kualitas pendidikan, tenaga pendidikan serta santri dan santriwati yang ada di lingkup kedua pondok pesantren tersebut. Antara lain ruang lingkup kerjasama ini yaitu melaksanakan kegiatan belajar mengajar bersama, pelatihan manajemen pesantren dan pengembangan dakwah. Kegiatan peningkatan halusan Islam secara kolaboratif dan pengembangan unit usaha pesantren atau koperasi ataupun wirausaha santri dan santriwati yang ada di kedua pondok pesantren tersebut. Ditahan Pak untuk sesi foto bersama. Kemudian Ahmad Amiruddin SPG MPD, Ibnu Kasir SPG sebagai pengates wisudawan dan wisudawati santriwati Tahfiz Quran Baitul Mukarramah, kepada beliau disilakan untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Mohon sekiranya kesediaan Bapak Rektor IAIN Bone, Bapak Profesor Dr. Haji Sahabudin MAG untuk mengetes santri dan santriwati kami di sesi ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa iza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika Al-Quran dibacakan, maka diamlah
dengarkan dengan baik. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian umatku adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Baik hadirin hadirat, kita akan mendengarkan bacaan Al-Quran dari santri dan santriwati tahfiz Al-Quran Baitul Mukarramah. Adik-adik sekalian, para santri dan santriwati hafiz dan hafizah, saya ingatkan kembali teknis pengetesan kita ini. Yang pertama dimulai dari 5 juz, 10 juz, 20 juz dan 30 juz. Saya akan bacakan soal pertama 5 juz, kemudian dilanjutkan oleh Ustaz Ibnu Katsir Al-Hafiz. Setelah saya membacakan soalnya, kemudian adik-adikku santri dan santriwati hafiz dan hafizah melanjutkan bacaannya. Yang terakhir setelah saya mengatakan khalas, itu artinya soal sudah berakhir. Baik, sudah dipahami teksnya adik-adik sekalian. Saya akan mulai dari soal pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakum ad-darul akhiratu indallah. Baik, silakan disambung yang lebih juz. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يؤمر 1000 سنة وما هو بمزازه من العذاب أن يؤمر والله بصير بما يعملون. خلاص. Soal kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريقا منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ما تشاء وتنزع الملك ممن تشاء
تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Oke, خلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم بالغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولا تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Baik, selanjutnya Ya Zakaria inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا زكريا
الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. خلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب صدق الله العظيم. Ditahan dulu nak ya, tahan dulu. Diserahkan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Sahabuddin M.Akil untuk mengetes santri dan santriwati kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, saya terapresiasi sekali dengan masihnya. Saya ingin turut serta supaya ada sambung silaturahmi membaca Al-Quran. Saya ingin bermalam ya suartikum dulu ya. Ini saudara-saudara kata. Ini frame dulu ya. Frame baca dulu sambungnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yakhruju min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh inna Allaha balighu amri qad ja'ala
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عظيم. خلاص ماشي. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaraka allazi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن Semua apapun yang terlambat santri kami yang ingin kami diberikan satu saya berbahasa kapal dan sebagai informasi bahwa Anda amal tadi yang menyelesaikan hafalannya selama 3 tahun dan santri pertama yang menyelesaikan hafalan 30 juz. Hapus dulu Bapak dan Ibu.
tentu saja semua itu menyinggung. Yang telah menerima zaman memang selalu menyerah, memaksa untuknya meluap, tapi tidak oleh hati dan jiwa. Ia telah gagah untuk mempertahankan asik dan kehidupan dunia. Berbulan dengan indahnya akhirat. Ayah berhati seperti apa yang kalian inginkan. Jadi cahaya yang telah terangnya tanpa Al-Quran memberi syafaat di hari kiamat, memberi penghargaan yang paling berharga. Ayah, terima kasih karena telah merawatku. Aku sadar jasa kalian tidak akan mampu dan akan bisa aku balas. Ayah dan ibu pernah mengatakan, saya tidak berubah. Bukan bisa memberikan ayah dan ibu segala mahkota di surga, mahkota terindah di surga, jannahnya Allah, agar kami bisa masuk surga dengan baktimu, wahai anakku. Ayah, ibu, aku memilih ini tidak terlalu mudah, namun aku yakin dan yakin bahwa Allah akan memberi aku kekuatan. Dan hari ini aku serahkan semua mahkota untukmu. Ayah, ibu, tak sedikit terluka air mata darimu, ayah dan ibuku. Kedua tanganmu yang selalu menuntunku sehingga aku bisa ada di posisi ini. Doamu untukku selalu untuk kebaikanku. Doamu untuk kesehatanku, untuk keselamatanku. Di setiap sujudmu aku yakin engkau selalu memberikan nyawa anak-anakmu, meskipun karena terkadang menyakiti perasaanmu. Ibu, hari ini dengan disaksikan alam semesta, disaksikan Rabb yang Maha Kuasa dan yang Maha Tinggi, aku persembahkan mahkota ini untukmu sebagai tanda baktiku kepadamu. Semoga mampu mempersembahkan punya mahkota dan juga kemuliaan di akhirat nanti. Mahkota yang indah di hadapan Allah dan makhluknya. Mahkota yang akan menyelamatkan kita sekeluarga dari panasnya api neraka, yaitu syafaat Al-Quran.
memberikan piagam penghargaan kepada Hafiz dan Hamizah Tidak Kudus. Untuk itu, dengan kesediaannya, Bapak Pemimpin Yayasan Baitul Rahmah Bapak akan Pokok Ishak serta didampingi oleh Kasih dan Kementerian Agama, didampingi oleh Rektor IAIN serta Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor untuk memberikan piagam kepada ayahnya. Sekretaris Daerah Bogor untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada Ananda Nurul Fadilah. Penyerahan piagam kepada Ananda Asti Juni Armoni. Kesediaannya, Rektor IAIN Profesor Dr. Syahabuddin menyerahkan piagam penghargaan kepada Ananda Nurul Fadilah.
Diakhiri dengan sesi foto bersama. Kita akan melakukan sesi foto.
Baik pemirsa BKM News, saat ini saya sudah bersama salah satu hafiz Quran 30 juz yang ada di Pondok Pesantren Baitul Mukarramah, dan juga saya bersama dengan ibunda tercinta. Ibu, kalau boleh tahu namanya siapa Ibu? Arniwati SHI. Oke. Dan ada namanya siapa? Umar Maruf Putri. Dari acara berlangsung hingga saat ini sudah diberi penghargaan, Masya Allah, karena menjadi hafiz dengan 30 juz. Bagaimana perasaannya Ibu mendapatkan kabar bahwa Amar Ma'ruf sudah bisa menghafal sampai khatam 30 juz hingga dipasangkan mahkota tadi, dilihat dengan semua siswa-siswi yang lainnya dan juga orang tua siswa. Gimana Bu? Alhamdulillah, perasaan saya sangat bahagia, terharu sekali dengan pencapaian anak saya. Menyelesaikan hafalannya pencapaian yang sangat luar biasa yang mungkin tidak pernah kami bayangkan sebelumnya anak kami bisa sampai ke titik ini. Bagaimana Bu Amar Ma'ruf, dari pandangan Ibu sendiri, anaknya seperti apa? Memang sangat kata tadi bahwa memang pemalu dan juga kayak saya tidak tahu kalau sedang menghafal, kayak gimana sebenarnya Amar Ma'ruf? Kalau dari anak saya ini memang kalau dari sejak kecil itu anaknya sabar memang, dan memang pemalu sekali, pemalu. Tapi memang cerdas memang orangnya. Tapi yang paling dia sifat positifnya itu dia orangnya sabar memang dia orang. Amar Ma'ruf bisa bicara sedikit bagaimana perasaannya sudah bisa khatam 30 juz dan perjuangannya bagaimana itu Amar Ma'ruf? Perasaannya gimana? Perasaan saya sangat senang dan alhamdulillah saya sudah bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz, dan semoga saya bisa menjaganya seumur hidup dan sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa, sangat mulia sekali. Terakhir Bu, harapannya kepada anak tercinta seperti apa? Ya, harapan saya kepada anak saya ke depannya itu semoga anak saya bisa selalu membawa diri ke hal-hal yang positif, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Melihat umumnya sekarang masih sangat-sangat terbilang muda, masih banyak bisa mempengaruhi di luar sana dengan hal-hal negatif. Jadi harapan saya ke depannya anak saya selalu melangkah ke jalan yang lebih baik dan bisa sukses ke depannya. Umur berapa sekarang Bu? 16 tahun. Oh, 16 tahun, luar biasa. Terima kasih ya Bu ya, sudah mau wawancara bersama kita, dan semoga apa yang diharapkan dapat tercapai. Semoga tetap istiqomah ya. Terima kasih ya Bu ya. Baik pemirsa BKM News, saat ini saya sudah bersama pendiri Yayasan Pondok Pesantren Baitul Mukarramah. Assalamualaikum Pak Anto Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana perasaannya hari ini Pak hadir di wisuda tahfiz, tamatan dan penamatan data syukuran? Perasaan yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata, namun saya ucapkan syukur alhamdulillah dengan berlangsungnya acara ini, dengan wisuda tahun ini kami mampu mengeluarkan beberapa santri-santri yang berprestasi baik hafalan 30 juz sampai 20 juz, 10 juz, 5 juz. Bagaimana kesannya Pak selaku dengan acara kita pada hari ini? Kesan Bapak sendiri seperti Alhamdulillah apa? Ini sangat memukau karena banyak antusias para perantau santri maupun tamu-tamu yang ada di Kabupaten Bone, baik dari pejabat pemerintah beserta para rektorat kampus. Alhamdulillah sangat senang karena mereka sangat mensupport dengan keberadaan Baitul Mukarramah. Oke. Melihat dengan banyaknya lahirnya hafiz dan hafizah yang dari Pondok Pesantren Baitul Mukarramah, apa yang Bapak ingin sampaikan? Alhamdulillah, yang saya perlu sampaikan tentu harus dipelihara hafalannya, jangan pernah kendor hafalannya, terus dijaga terus hafalannya sehingga hafalannya itu tidak akan pudar sampai dia akhir hidupnya. Saya tadi melihat
lihat ada beberapa penghargaan yang diberikan dari pihak pondok pesantren kepada yang berprestasi. Itu juga tadi ada yang santri teladan juga ada, dan juga hafiz-hafizah. Kira-kira boleh di-spill Pak, apa saja penghargaan yang diberikan? Apa saja penghargaan yang diberikan tersebut? Alhamdulillah penghargaan itu berupa piagam, hadiah Al-Quran, salah satu bentuk kecintaan kami terhadap Al-Quran, dan hadiah surprise lah. Luar biasa, Masya Allah. Terakhir harapannya Pak untuk pondok pesantren Baitul Mukarramah sendiri seperti apa? Harapan saya bagaimana bisa bermanfaat untuk umat, dan pondok pesantren ini bagaimana bisa maju terus untuk bisa diberdayakan masyarakat-masyarakat yang ada di Kabupaten Bone. Baik, terima kasih Pak Anton. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama, terima kasih ya. Baik pemirsa BKM News Berita Kota Makassar, itulah tadi serangkaian acara tentunya dalam wisuda penambatan data syakuran di Pondok Pesantren Baitul Mukarramah yang berlangsung di Sentosa Ballroom Hotel Novena di Watampone ini. Sangat meriah dan juga memberikan rasa haru karena para hafiz dan hafizah memberikan mahkota kepada ibunda tercinta, dan juga para siswa-siswa yang diberi penghargaan juga didampingi dengan orang tuanya. Untuk berita terupdate lainnya jangan lupa subscribe channel YouTube BKM News. Saya Alika dan tim Berita Kota Makassar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.